Kau tak bisa lari dari kutukan, apalagi jika ia tertanam di balik matamu. Namanya Ratna Ningrum, dosen estetika budaya di sebuah kampus ternama di Solo. Usianya 52 tahun, tapi wajahnya tak pernah menua. Kulitnya halus, mata hitam pekat tanpa kerut, sorotnya memaku siapapun yang menatap. Mahasiswa sering menyebutnya Bu Ratna vampir kampus. Tapi tak ada yang tahu rahasianya sampai seorang mahasiswa bernama Aldi, 23 tahun, mulai terobsesi. Aldi merasa ada yang tak wajar, karena sejak duduk di bangku kuliah, Bu Ratna tak pernah berubah sedikit pun. Bahkan ketika angkatan tua bercerita, wajah Bu Ratna sama seperti 20 tahun lalu. Aldi menyelidiki, ia menemukan foto-foto lama dan benar, wajahnya identik. Tak berubah. Lalu ia mendengar gosip Bu Ratna memakai susuk mata ular dari Gunung Lawu. Aldi makin dekat dengan Bu Ratna. Ia berpura-pura tertarik pada topik tesis tentang filosofi Jawa kuno. Bu Ratna menyambutnya, bahkan memperbolehkan Aldi mengakses perpustakaan pribadinya, ruang yang tak pernah dimasuki siapapun. Di sana Aldi menemukan catatan tangan kuno, salah satunya tertulis dengan huruf Hanacaraka. Mata ular bukan untuk melihat, tapi untuk dikendalikan. Aldi menemukan juga potret lukisan seorang wanita bangsawan zaman Mataram. Wajahnya mirip sekali dengan Bu Ratna, sangat mirip. Malamnya Aldi bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Bu Ratna membuka matanya lebar-lebar dan dari dalam pupilnya ular kecil merayap keluar. Aldi mulai melihat keanehan nyata. Teman-temannya yang menggoda atau mengejek Bu Ratna satu persatu mengalami gangguan jiwa. Ada yang mendengar bisikan, ada yang matanya tiba-tiba buta permanen. Aldi memutuskan konfrontasi. Ia mendatangi Bu Ratna meminta penjelasan, tapi Bu Ratna hanya tersenyum. Mata ini bukan milikku lagi, Dik, tapi milik mereka yang buta karena melihat terlalu banyak. Kemudian ia menangis, tapi air matanya berdarah. Aldi masuk ke ruang kerja Bu Ratna secara diam-diam. Di laci tersembunyi, ia menemukan kotak kayu kecil. Di dalamnya sisik ular, rambut, dan sepasang lensa kaca berwarna hitam keunguan. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Aldi membeku. Ia melihat cermin di rak, dan refleksi Bu Ratna berdiri di belakangnya, padahal ruang itu kosong. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, lihatlah mataku. Tapi ingat, sekali melihat terlalu dalam, kamu tidak bisa kembali. Aldi menatap, dan sejak saat itu ia tak bisa berhenti melihat. Ia melihat dunia seperti dalam serpihan cermin. Orang-orang terlihat seperti ular. Dosa-dosa muncul dalam bentuk bayangan. Ia bisa membaca pikiran orang, tapi pikirannya sendiri mulai rusak. Aldi kini tinggal di ruang isolasi rumah sakit jiwa. Tangannya diikat, matanya tetap terbuka. Ia tak berkedip. Ia terus mengulang, mata itu bukan miliknya, bukan milik siapapun, tapi milik mereka yang tidak pernah bisa tidur di malam hari. Bu Ratna menghilang, tapi legenda tetap hidup. Di Fakultas Sastra Kampus Solo itu, setiap tahun ada mahasiswa yang tiba-tiba gila. Ada yang menangis di ruang kosong, ada yang ketakutan setiap melihat mata wanita. Karena konon mata Bu Ratna masih ada. Dan siapapun yang terlalu ingin tahu akan melihat hal-hal yang tak bisa ditutup kembali.